Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu bahagia. Langsung aja untuk menghemat kuota kita ya. Kali ini saya akan membagikan tips tentang pengaturan kertas pada Microsoft Excel 2013. Bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, untuk setiap tipe atau versi Office ini sama aja ya. Jadi bisa diterapkan pada versi Office baik yang 2007, 2010, 2013 dan seterusnya. Oke, langsung aja. Di sini saya udah siapin satu dokumen Excel ya. Di sini saya menggunakan 3 kolom. Pada data ini saya belum sama sekali mengatur pengaturan kertas. Mungkin ada beberapa teman yang pemula belum mengerti tentang pengaturan kertas. Di sini kita akan coba mencetak secara langsung ya, tanpa mengatur kertas print. Nah, bisa teman-teman lihat di preview ini, ketikan itu terpotong ya, seperti ini. Jadi malah dibagi jadi 2 halaman ini ya. Ini halaman 1 ya, ke bawah, dan halaman 2. Di sini bisa dilihat ya, kertasnya itu tegak ya, atau portrait. Nah, untuk pengaturannya, di awal sekali yang harus kita lakukan adalah menentukan area yang akan dicetak. Simple aja, kita blok. Nah, sebelumnya apa dulu yang diblok? Yang diblok adalah apa yang akan teman-teman cetak ya. Sebagai contoh, misal yang ingin dicetak hanya bagian ini, yang ini enggak ya, silakan diblok aja. Diblok seperti ini. Kemudian masuk ke menu page layout. Di sini ada pilihan print area ya. Ini untuk menentukan area mana yang akan dicetak. Di sini ada 2 pilihan. Pilihan pertama, set print area, itu untuk mengatur area yang akan dicetak ya. Di sini dalam kasus ini yang di setting ke print area adalah yang kita select atau kita blok ini ya. Nah, kalau clear ini untuk menghilangkan settingan dari print area ini. Jadi untuk mengembalikan ke asalnya. Oke, langsung aja di klik set print area. Nah, seperti ini. Jadi bila udah disetting seperti ini, bisa dilihat di print preview ya. Ini untuk melihat secara cepat ya previewnya. Ya, ini dia. Ini yang udah kita blok tadi ya, yang udah kita select, kita pilih. Jadi yang kolom A tadi tidak termasuk ya. Di sini pun terlihat hanya ada 1 halaman karena yang kita pilih hanya area yang kecil ya. Nah, bagaimana untuk melihat supaya hasil dari print area ini langsung kelihatan? Bisa teman-teman lihat di sini ada garis ya. Garis ini ya, itu adalah area yang akan dicetak. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa mengubah dari mode tampilan Excel ya. Masuk ke menu view. Nah, yang aktif di sini adalah mode normal ya, normal view. Silakan pindah ke page break preview ya. Ya, di sini bisa terlihat ya. Sebentar saya zoom. Nah, terlihat di sini page 1 ya, halaman 1. Jadi ini enggak masuk ya, enggak dicetak. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyetak semuanya? Sebelumnya ini bisa kita geser secara manual ya. Misalnya ini mau dimasukin juga nih. Bisa dengan 2 cara. Contoh, di blok seperti ini, masuk ke page layout, kita clear dulu. Oke. Kemudian kita set kembali. Ya, dia masuk ya. Ada cara yang lebih mudah, yaitu tinggal geser ini garis biru, kita klik, tahan, kemudian digeser ya. Ya, seperti itu. Mau ditambah juga bisa seperti ini. Jadi dia akan memanjang ke kiri. Ya. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah
pengaturan size kertas. Size kertas di sini ada banyak pilihan ya, ada A4, A6, A5 dan banyak sekali ya. Perlu diperhatikan ada beberapa hasil instalasi Excel ini dia menyediakan kertas F4 atau folio, sedangkan di aplikasi saya ini, di Excel saya tidak tersedia F4 ya. Jadi untuk memudahkan pengaturan ini, kita anggap semua komputer kita itu nggak punya settingan F4 atau folio. Sedangkan secara resmi di Indonesia itu kita menggunakan dua jenis ukuran kertas ya, yaitu A4 dan F4 atau folio. Nah, untuk pengaturan F4 saya lebih menekankan untuk menggunakan legal ya. Karena ukuran legal adalah ukuran yang paling dekat dengan F4 atau folio. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa masuk ke mode margin, pilih custom ya. Ya. Seperti ini. Atau bisa menggunakan cara cepat dengan mengklik ini. Ya. Perhatikan di sini ada pengaturan page setup ya. Pengaturan halaman atau kertas. Di sini ada orientasi. Orientasi itu menentukan orientasi kertas. Dari gambarnya ini bisa kelihatan ya, mau tegak ataupun melintang, portrait atau landscape. Ini tinggal dipilih aja mode yang mau kita pakai. Nah, kebetulan di sini untuk kemudahan pengaturan ini kita kembalikan dulu sebentar. Kita asumsikan di sini, anggap saja ya, saya ingin mencetak ini semua. Anggap saja begitu ya. Kita clear, kita set. Oke. Perhatikan di sini kita memiliki dua halaman ya, halaman 1, halaman 2. Kalau kita preview itu kelihatan. Nah, ini halaman 1 kepotong di sini ya. Di sini malah kosongnya banyak. Kemudian halaman 2 hanya ada ini. Oke, untuk pengaturan pertama yang ingin kita lakukan adalah karena data kita ini memanjang ke kanan, kita pengennya data ini dicetak di satu halaman ya, dalam bentuk melintang atau landscape. Oke, masuk ke page setup, kemudian pilih landscape ya. Di sini ada scaling, kita abaikan aja dulu ya. Kita fokus dulu ke paper size tadi, ini ada legal ya. Nah, di sini legal itu ukurannya lebih panjang daripada F4 atau folio. Untuk mengaturnya lebih mudahnya itu kita masuk ke bagian margin. Margin di sini karena kita posisinya melintang atau landscape, kolom right ini silakan diisi dengan angka 3. Ya. Apakah ini wajib? Iya. Saya tekankan wajib angka 3. Boleh lebih dari 3, mau 3,5 atau 4 silakan, asal jangan kurang dari 3. Nanti akan saya jelaskan kenapa di sini harus 3. Sedangkan untuk pengaturan atas, kiri dan bawah ini tergantung kepada kebutuhan teman-teman ya. Mungkin kita ingin menjilid dari sebelah kiri, bisa digedekan sedikit sebelah kiri, misalnya 3 cm ya. Silakan aja, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini juga ada header dan footer. Saran saya kita abaikan aja dulu ini header dan footer, nanti pengaturannya ada di sini ya. Ini akan kita kupas secara terpisah nantinya karena agak panjang juga pembahasannya. Dan ini kita abaikan saja dulu. Kita akan bahas di kemudian. Kita fokus dulu ke pengaturan kertas. Oke, kalau sudah silakan diklik oke. Nah, perhatikan di sini. Ini masih terbagi menjadi dua halaman, page 1 dan page 2 ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat ini menjadi satu halaman aja, tidak bersambung gitu ya. Caranya sangat gampang sekali. Di sini ada width ya, pastikan kamu aktif di bilah page layout ya. Di kolom width ini silakan dipilih one page ya, one page. Nah, di sini saya jelaskan kenapa di sini harus diisi one page. Width
maksudnya adalah berapa halaman yang kamu inginkan untuk menjadi panjang ke kanannya ya. Memanjang ke kanan itu berapa halaman. Contoh di sini saya bikin 1 page. Kenapa saya pilih 1? Karena saya pengennya ke kanannya itu hanya 1 halaman. Jangan sampai nyambung kayak gini ya. Jangan sampai nyambung kayak gini. 1 dan 2 ya. Kita pengennya ini semua 1 halaman gitu. Tinggal pilih 1 page ya. Perhatikan perubahannya di sini hanya ada page 1 ya. Tidak ada lagi page 2. Silakan dicek ya. Nah, seperti ini. Dia melintang ya. Kayak gini ya. Oke. Nah, bagaimana jika kita punya data seperti ini contohnya? Anggap saja di sini kita punya data juga ya. Untuk kebutuhan ini saya copy aja. Kita mau mencetaknya ini, kita pengennya 1 2. Ini kan kepotong nih. Jadi 2 halaman ya. 2 halaman ke bawah. Kalau ke kanannya sih udah betul nih 1 page. Bagaimana caranya supaya ini tetap menjadi 1 halaman? Mungkin kita ingin menghemat kertas, jadi kita mau di press menjadi 1 halaman. Silakan diatur hatch. Hatch ini mengatur berapa halaman yang kamu inginkan untuk panjang ke bawahnya ya. Ya, silakan aja diatur 1 page. Ya, dia akan menjadi 1 halaman. Seperti ini. Tadinya ini enggak ada ya. Sekarang udah masuk. Karena kita udah mengaturnya supaya hasil cetaknya 1 halaman ke kanan, 1 halaman ke bawah. Untuk scale ini mengatur secara otomatis sesuai dengan kebutuhan kita ya. Dia Excel akan mengatur secara otomatis. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Memang masih belum semua kita kupas karena durasi ya. Kebetulan komputer saya juga belum mampu untuk merender video dalam durasi yang panjang. Bagi teman-teman yang merasa belum jelas atau ada pertanyaan tentang pengaturan page layout atau ada pertanyaan, tentunya bisa ditulis di kolom komentar, baik itu berupa saran, kritik maupun usulan ya untuk video kedepannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, hanya ada 1 halaman karena